Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar peminat kuliah subuh yang saya muliakan, hari ini hari Senin, biasa menjawab pertanyaan-pertanyaan dikemukakan kepada anak anda Laila Asy'ari. Sudi kiranya membacakan pertanyaan-pertanyaan itu. Baiklah Buya, kita mulai dengan surat dari saudara Arni Jakarta. Pertanyaannya adalah, dapatkah innalillahi wa inna ilaihi raji'un diucapkan pada saat kita berpapasan dengan jenazah yang bukan orang Islam? Itu pertanyaannya Buya. Jawabnya, bisa saja, walaupun jenazah siapa yang kita lihat atau siapa yang diberitakan orang telah meninggal, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena artinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita ini semuanya datang dari Allah, dan kita semuanya akan kembali kepada Allah. Jadi dengan demikian, walaupun dia orang Islam atau dia orang Nasrani atau dia orang Yahudi atau orang tidak beragama, semua orang tidak beragama, semuanya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi kalau saudara dengar ada seorang yang beragama lain, boleh, si anu sudah meninggal katanya, boleh kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak apa. Itulah jawabannya. Demikianlah saudara Arni Jakarta. Maka sekarang Buya, kita meningkat lagi surat dari saudara Rosihan Indrawanto, Kepu Selatan, Jakarta. Pertanyaannya ada 2 buah. Pertama-tama, mohon diterangkan bagaimana Islam menanggapi kesenian daerah yang berbau mistik, yang konon katanya terjadi pertukaran antara roh halus dengan roh kita. Bagaimana Islam menanggapi hal ini, Buya? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana pula dengan ilmu-ilmu magic? Mohon penjelasan dari Buya. Jadi yang pertama ditanyakan bagaimana tanggapan Islam tentang kesenian daerah yang berbau mistik, ya. Ya. Seperti dabus atau penuraga, Ponorogo yang konon katanya terjadi pertukaran antara roh halus dengan roh kita. Begitu. Lebih dulu kita jelaskan bahwa manusia itu walaupun dia orang apa, tidak peduli orang Islam atau orang yang bukan Islam, dengan adanya kesenian daerah yang demikian itu menjadi bukti bahwa apabila orang punya ma'rifat, konsentrasi pikirannya itu sudah menjadi padat, itu waktu itu dia tidak sadar lagi akan dirinya, seperti orang main kuda lumping. Apabila dia sudah genderang, sudah berbunyi, orang-orang yang menonton nanti dia bisa betul-betul seperti kuda makan rumput juga, dia tidak sadar akan dirinya lagi. Demikian juga orang main dabus, seperti di Pak Miah yang kita lihat itu di masjid di Banten atau di Istana Sultan Kanoman di Cirebon. Itu ada balok besar yang ujungnya itu besi keras, itu ditumbukkan kepada badan orang tadi, tidak luka, tidak pecah. Itu dari ketubuhannya konsentrasi pikiran waktu itu. Jadi ini memang ada. Seperti juga orang di Topekong kita lihat itu ada api dinyalakan sampai lantas dalam kenyalaan api tadi orang berjalan di atas api, tidak sampai terbakar, tidak sampai hangus, jalan seperti biasa. Itu namanya kan keteguhan ma'rifat. Dia orang yang berjalan itu tidak sadar lagi akan dirinya.
baik yang naik kuda lumping, baik yang ditusuk dengan besi itu, ataupun berjalan di atas bara itu, tidak sadar lagi akan dirinya. Kalau saudara akan dari segi menanyakan dari segi agama, perbuatan seperti itu apa namanya? Tentu ini termasuk kepada sihir. Perbuatan sihir itu mereka juga tidak mengakui bahwa itu sihir. Itu dari kekuatan ma'rifat. Nah, sekarang saudara menanyakan bagaimana menanggapinya hal yang demikian. Orang Islam tidak akan mengerjakan pekerjaan yang tidak ada faidahnya. Faidahnya itu apa? Seperti zaman dulu orang belajar tahan bedil. Ditembak itu tidak tembus. Tetapi kemudian setelah alat bedil itu ditukar dengan alat bedil yang baru, setengkan, benggan, ya jatuh, hancur dibikinnya. Jadi diambil dari segi agama, tidak ada faidahnya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, kata hadis. Orang Islam yang baik ialah yang meninggalkan barang yang tidak ada perlunya. Tidak ada faidahnya. Nah, inilah jawabannya. Tadi ada pertanyaan, dan bagaimana pula dengan ilmu magis? Juga seperti itu, ilmu sihir, mantra. Kalau kami di Padang, tujuh namanya. Ya, tujuh. Kalau di Jawa, nuju wong katanya. Menuju orang dengan mengkonsentrasikan pikiran, menganiaya orang. Ada yang namanya dengan pakai mantra itu. Pitundua. Tunduk. Barang siapa lawan aku datang, aku mengatakan kata Allah, la ilaha illallah. Pakai la ilaha illallah. Nah, lantas orang itu nanti tunduk, tidak dapat lagi. Kadang-kadang baca ayat juga, waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum la yubsirun. Orang itu nanti tidak bisa melihat lagi. Sama sekali perbuatan itu, kalau kita pandang dari segi agama, apa faedahnya? Untuk apa? Nah, itu sudah termasuk sihir. Itu istidraj, kadang-kadang dikabulkan oleh Tuhan, tapi dikabulkan Tuhan itu bukan berarti bahwa barang itu boleh. Nah, inilah jawabannya. Panjangnya. Nah, jadi untuk saudara Rosian Indrawanto, Kepus Selatan, demikianlah jawabannya tadi. Sekarang kita meningkat lagi surat yang ketiga, Bu ya. Surat ini datang dari saudara Nawadir M, Jalan Kimia 12 Jakarta. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan golongan Syiah itu dalam Islam, dan bagaimanakah timbulnya golongan ini, dan bagaimanakah pandangannya terhadap Al-Quran dan hadis? Syiah artinya, arti aslinya pengikut, atau juga dikatakan simpatisan. Ini dahulu ketika sesudah Nabi Muhammad SAW meninggal, beberapa tahun kemudian terjadi perselisihan di antara pengikut-pengikut khalifah-khalifah, yaitu ada golongan mengatakan bahwa yang patut menjadi khalifah kalau Nabi meninggal ialah Sayyidina Ali. Sebab beliau itu bukan dipilih, tapi sudah ditentukan oleh Tuhan dengan sabda Nabi bahwa dialah yang akan jadi khalifah Nabi. Ini pendapat orang Syiah. Lalu jadi ini perkara kepercayaan politik namanya itu, karena sudah mengangkat khalifah, ya, artinya kepala negara. Kemudian itu ada lagi yang lain namanya Khawarij, keluar. Arti Khawarij itu orang-orang yang keluar, tidak mau ikut Syiah, tidak mau pula ikut yang lain. Katanya yang berhak, yang pantas, yang betul mengerjakan jadi khalifah itu cuma Abu Bakar dan Umar. Yang lain tidak sah lagi, tidak betul katanya. Nah, ini namanya Khawarij. Yang ketiga, yaitu golongan yang terbesar, mengatakan khalifah itu 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kita tidak membeda-bedakan. Fabi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Yang mana saja khalifah yang 4 itu, orang-orang mulia-mulia mana saja kita contoh pun boleh. Sebab itu maka di dalam bacaan khutbah disebut di khutbah kedua, Abi Bakri wa Umar Utsman wa Ali, katanya.
Kami percaya menjadi khalifah Abu Bakar, Utsman, Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Orang Syiah itu tidak mau, dia tidak mau mengakui khalifah Abu Bakar dan Umar dan Utsman. Yang khalifah berhak jadi khalifah cuma Ali katanya. Jadi inilah pangkal perselisihan. Adapun dalam agama, sembahyang sama-sama 5 waktu juga, puasa bulan Ramadan juga. Jadi yang prinsip Islam tidak ada berbeda antara kita dengan orang Syiah itu. Tapi kemudian setelah hebat pertentangan politik, sampai orang Syiah itu mengutuk kepada khalifah yang lain. Sampai nanti yang lain membela lagi begitu. Sekarang soal itu tidak ada lagi. Khalifah itu 1300 tahun yang telah lalu, sudah lama. Tapi tinggallah bekas-bekas pertentangan itu sampai sekarang ini. Maka pemimpin-pemimpin Islam seperti Said Mufti Palestin Said Amin Al-Husaini pernah mencari ikhtiar bagaimana perbedaan-perbedaan yang sudah lama itu tidak usah ditimbulkan lagi. Sekarang kita umat Islam bersatu. Nah itulah Syiah. Barangkali saudara tanyakan kini karena gerakan di Iran, barangkali saudara baca juga masih ada golongan seperti orang Turkmen atau orang Kurdistan, dia bilang kami orang-orang Sunni, kami tak mau Syiah. Nah ini barangkali sudah kemasukan dari paham-paham lain untuk memecahkan orang Islam. Nah itulah saudara-saudara yang terhormat, arti Syiah pengikut atau simpatisan. Itulah jawabannya. Nah, Buya, sekarang kita membalas surat dari saudara Abdul Qadir, Jalan Kencur, Kelurahan Mangga 2, Utara, Jakarta. Isinya ada 3, Buya, pertanyaannya. Pertama-tama, bagaimana hukumnya seorang lelaki mengawini 2 orang wanita, sedangkan wanitanya kakak beradik? Ini Pertanyaan pertama. Ini tidak boleh. Kalau orang 2 Wa beradik, antajma'u bainal ukhtayain di dalam Al-Quran. Tidak boleh kamu mengumpulkan di antara 2 orang perempuan yang bersaudara. Jadi kalau sekiranya kakaknya ya kakaknya saja. Atau mati kakaknya itu, kami di Padang nama itu ganti tikar. Boleh ganti dengan adiknya. Tapi sekali 2 tidak boleh. Dilarang oleh Al-Quran sendiri. Kata Al-Quran, wa antajma'u bainal ukhtayain. Tidak boleh kamu mengumpulkan orang bersaudara kakak beradik. Kemudian itu ada juga sabda Nabi, tidak boleh orang dikawini, dikumpulkan anaknya sama saudara ibunya. Saudara ibunya tidak boleh. Nah, jadi kalau ibu sendiri itu kan muhrim, itu memang sudah dengan sendirinya terlarang. Tapi misalnya dinikahi anak ini, dinikahi apanya itu, munculnya katanya kami kadang itu adik ibunya, nah itu tidak boleh, kecuali kalau bercerai, nanti nikah lagi sesudah boleh, tapi tidak, yang bersaudara itu tidak boleh. Ini sekarang pertanyaan kedua, Bu, ya. Pertanyaan kedua bunyinya begini. Bagaimana kalau kita memakan binatang yang hidupnya dalam 2 jenis, yaitu hidup di darat dan hidup di air? Ini pertanyaannya. Di dalam menjawab pertanyaan pada minggu yang telah lalu, saya sudah jawab juga itu ketika menanyakan orang makan kodok. Saya bilangkan, ada katanya ulama di tempat ini mengatakan haram kodok. Lala saya katakan tidak semua ulama mengatakan haram kodok, karena haram itu yang dikatakan haram itu pertama yang tersebut dalam Al-Quran, yaitu babi dan babi atau darah itu juga haram. Kemudian itu yang disembelih bukan karena Allah, nah itu haram. Kemudian itu binatang belagah dia sama dia mati, nah, itu juga bangkai namanya. Atau binatang jatuh dari bukit mati sampai di bawah, itu haram juga itu. Atau binatang apa namanya tersangkut di pohon kayu, tidak dapat mati situ, itu tidak boleh. Nah, adapun yang diterangkan Imam Syafi'i, saya katakan di minggu yang lalu itu dunabin binapain, yaitu
burung yang mempunyai terkaman. Wadu minas siba. Binatang buas yang menerkam dengan jarinya seperti macan, kucing. Nah, itu dikatakan. Adapun seperti ranjunan, ada orang mengatakan kalau kepiting tidak boleh sebab itu hidup di dua itu khilafiyah itu, atau kodok, khilafiyah. Kalau Imam Malik agak ringan di beliau sedikit, itu tidak apa-apa. Tapi di Imam Syafi'i sendiri pun tidak ada katanya yang mengharamkan yang tegas itu perkara kodok atau lain-lain sebagainya itu. Itulah jawaban saya. Jadi adapun saya sendiri juga pernah mau pergi ke Eropa, dikasih kodok. Saya makan. Sebab menurut pendapat saya kodok itu bukan bersaing, bukan tapi karena tidak biasa meloyo perut saya. Hampir muntah. Jadi perkara boleh, lain perkara saya sendiri tidak makan, lain perkara ya. Saya sendiri baru sekali itu makan kodok. Sekarang kita pertanyaan ketiga dari saudara Abdul Qadir ini, Bu ya. Bunyinya begini. Apakah boleh dinikahkan cucu sama cucu, Bu ya? Cucu sama cucu kalau dia satu mak satu bapak tentu tidak boleh. Tapi saya punya cucu, anak saya Fakhri namanya. Anak saya Rusdi. Rusdi ada cucunya laki-laki. Fakhri ada anaknya laki-laki, si Rusdi. Fakhri ada pula anaknya perempuan. Ayahnya keduanya itu anak saya. Tapi anak dari Fakhri yang perempuan atau sebaliknya anak laki yang perempuan dari Rusdi itu anak boleh kawin. Boleh kawin. Yang lucu ini seperti Nabi Muhammad SAW sendiri. Dia kawinkan anaknya Siti Fatimah. Fatimah ini binti Muhammad, binti Abdul Muttalib, binti Abdullah, binti Abdul Muttalib. Nah, nanti dia kawinkan dengan Ali. Ali ini bin Abi Talib. Abi Talib ini bersaudara dengan Muhammad. Dikawinkannya oleh Muhammad anak perempuannya dengan Ali. Mamanya. Jadi mamanya. Jadi mamanya ya. Nah, boleh. Jadi kita lihat ke sana lah jadinya. Sekarang Bu ya, surat keempat dari saudara Muhammad Anwar Salim, Jalan Anggrek Nelly Murni, Selipi, Jakarta. Iya. Pertanyaan pertama adalah surat At-Taubah, urayanya begini. Bagi kaum musyrikin yang bertaubat, perintahnya supaya diampuni. Dan bagi kaum musyrikin yang tak mau bertaubat, perintahnya supaya dibunuh. Surat Al-Khosyiah ayat 21 sampai 22 isinya, yang perintahnya supaya kita beri peringatan saja, karena kita tidak berkuasa atas mereka. Yang akan kami tanyakan, kami jumpai pada hadis Sahih Bukhari jilid 2 tentang pembuatan pemasangan gambar-gambar yang bernyawa ancaman dan siksaan Tuhan pasti ada pada hari kiamat. Sedangkan kita juga perlu gambar-gambar suatu, misalnya untuk dokumen-dokumen yang perlu diabadikan, karena foto-foto itu termasuk gambar atau lukisan yang bernyawa. Bagaimana tentang hal ini, Bu ya? Memang ada hadis Nabi la'anallahul musawwirin. Kutuki Tuhan orang yang suka bikin gambar-gambar. Kenapa? Karena pada waktu itu gambar-gambar itu disembah orang menyembah patung-patung di tempat-tempat umum seperti yang kita lihat sekarang ini di sebelah negeri Buddha. Itu patungnya sampai 30 meter tingginya. Nah, jadi karena takut melarang supaya jangan orang menyembah itu, maka diharamkan pada waktu segala gambar. Serupa juga dengan Nabi Muhammad pernah melarang orang ziarah kubur.
kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi, kata Nabi. Saya larang keras kamu ziarah ke kubur. Tapi kemudian dia kata, ala fazuruha, pergilah ziarah kepadanya. Fa innaha tadhkiratul lil maut, karena ziarah ke kubur itu menambah ingat kita akan mati. Jadi sekarang orang bertanya, kenapa mulanya Nabi larang? Karena disembah orang kubur itu. Dia pergi minta-minta ke kubur itu, wahai Tuhan yang dalam kubur, tolong saya, ini musyrik. Tapi kalau sekadar pergi ziarah saja, nah, itu disuruh, assalamualaikum ala diyar minal mu'minin, hai orang yang dalam kubur ini, selamatlah. Nah, kami juga akan pergi kemari nanti, cuma Tuhan dulu, kami kemudian, inilah isinya. Nah, begitu juga perkara gambar itu. Kalau membuat gambar, lalu disembah, seperti saya pergi melihat di Yogyakarta, itu patungnya Bapak Dirman. Bapak Dirman itu sama dengan saya, sama-sama orang Muhammadiyah. Kami tidak menyukai itu. Tetapi karena rakyat Indonesia itu bukan orang Muhammadiyah saja, Muhammadiyah itu cuma sedikit, maka ada orang yang mengantarkan pakai kembang-kembang, pakai kemenyan-kemenyan segala di kubur beliau itu. Bagaimana bisa melarang yang demikian itu? Nah, jadi maka kalau sekiranya gambar itu cuma akan dilihat saja, begini kemajuannya perkara foto sekarang ini, betul apa tidak? Itu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah mau disembah, itu dikutuki Allah Ta'ala, itu sudah sama dengan memikir patung. Itulah halnya, maka dilarang. Jadi kalau dokumentasi mau apa itu, seperti orang yang mengharamkan itu sendiri, mau pergi ke Mekah, pakai paspor pakai gambar, bagaimana? Tidak bisa dia pergi ke Mekah kalau tidak boleh, haram gambar, tidak bisa. Jadi kemajuan dunia sekarang ini sudah menghendaki gambar. Jadi kita haramkan juga, mengharamkan kita sendiri saja yang haram. Padahal agama itu ada sebab dan musababnya. Al-hukmu yadurul ma'al illah. Suatu hukum melihat kepada sebab dan musabab. Jadi haram kalau maksud untuk menyembah. Tidak haram kalau cuma dokumen sebagai yang saudara tanyakan itu saja. Nah, sekarang pertanyaan keduanya Bu ya, dari saudara Muhammad Anwar Salim. Bagaimana kalau kita sedang penghasilan kita dari uang koneksi, uang koneksi gambar tadi barangkali, apakah haram bagi kami selama kami makan uang hasil koneksi itu? Nanti lanjutannya barangkali Bu. Pertanyaan dari saudara Anwar Salim ini. Iya, ini. Itu kan susah juga tuh menandakan. Misalnya satu orang mendapat hadiah dari atasannya atau dari orang lain. Hadiah tentu saja semata-mata hadiah diterima. Tapi kalau kita, kenapa saya diberinya hadiah begitu banyak? Nah, rupanya nanti tolonglah, pokoknya saya minta tolonglah lain hari rupanya begitu. Kita sendiri awas, biarlah kita dapat yang sedikit asal-asal halal daripada banyak tapi nanti bikin susah kita sendiri. Itu bergantung kepada kekuatan iman kita sendiri. Adapun koneksi ya macam-macam lah nama-namanya, itu ada dalam hati kita sendiri timbangan. Allah Ta'ala memberi kita hati yang dapat menimbang itu. Ya, itulah jawabannya. Itu saya rasa itulah jawaban yang lebih tepat dalam kehidupan masyarakat sebagai sekarang ini. Ya, Bu. Kita cukupkan hingga itu dulu. Kepada anak-anak Laila Asy'ari saya mengucapkan terima kasih dan mengharapkan lagi di kali-kali yang lain menolong saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.